Bertemu lagi dengan acara favorit kalian, Siotan. Teman, kalian pasti gak kebayang kan bagaimana sih hewan-hewan melihat sekitarnya? Apakah mereka bisa menangkap warna dan bentuk di sekitar seperti layaknya manusia? Inilah dia 3 sobat otan yang punya cara unik melihat versi Siotan. Tentu saja sobat-sobat otan ini punya kemampuan melihat yang lebih buruk atau bahkan lebih baik dari manusia. Yang kalian lihat ini adalah penglihatan kucing saat malam hari, teman. Kucing dapat melihat dalam gelap karena pupil sobat otan ini dapat melebar dalam keadaan minim cahaya. 50% lebih besar dari pupil manusia. Wah, keren! Yap, tapi inilah kelemahan si kucing. Ketajaman pandangannya sangat buruk atau rabun jauh. Kalau manusia bisa melihat objek sejauh 60 meter dengan jelas, pada jarak kurang dari 6 meter saja, penglihatan kucing sudah buram. Itu karena kucing tidak memiliki otot mata yang merubah lensa untuk mengenali objek pada jarak jauh. Loh, ini kamera thermal ya? Itu tuh kamera yang bisa mendeteksi panas tubuh. Nah, inilah yang ada di penglihatan sobat otan si ular, teman. Kemampuan melihatnya sangatlah buruk. Apalagi ular tidak bisa mendengar alias tuli. Dia hanya mengandalkan organ pendeteksi panas yang berada di bawah lubang hidungnya. Otan jadi ingat seperti penglihatan alien di film action ya, teman. Penglihatan sapi, teman. Manusia bisa melihat sesuatu dalam rentang 180 derajat, sedangkan sapi bisa melihat hingga rentang 300 derajat. Itu karena mata sapi terletak di kedua sisi kepalanya. Tapi sapi juga memiliki titik area buta, yaitu ketika sapi berdiri tegak. Bagian belakang bokongnya tidak akan terlihat. Namun ketika sapi merumput, pandangannya menjadi luas kembali. Sapi mengalami buta warna parsial. Dia tidak bisa melihat warna merah atau hijau. Sapi hanya memiliki 2 reseptor warna yang hanya sensitif pada warna kontras atau gelap terang. Wah, besar-besar sekali kamu, Sob. Sapi-sapi raksasa ini adalah milik Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi, teman. Sapi-sapi ini Pak Jokowi dapatkan dari para peternak sapi di daerah, teman. Seperti sapi persilangan simental dengan limosin ini. Sapi ini dibeli dari peternak asal dusun Karangkates, Desa Gangkal, Lombok Utara. Tentu saja sapi ini adalah sumbangan Pak Presiden untuk dikurbankan pada Hari Raya Idul Adha tahun ini di wilayah tersebut. Beratnya mencapai 1 ton atau 1040 kilogram. Wow! Seperti kebiasaan Pak Jokowi di tahun-tahun yang lalu, beliau juga menyalurkan hewan kurbannya di daerah yang lain. Nih, ada si limosin hitam, dibeli dengan harga 100 juta. Pak Jokowi dapatkan dari peternak asal desa Morome, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan. Sapi limosin hitam ini akan dikurbankan juga di daerah tersebut. Dan tentunya masih banyak lagi sapi-sapi Presiden Jokowi yang akan dikurbankan di wilayah lainnya. Otan bangga sama kalian, wahai para sapi-sapi Presiden. Rela dikurbankan untuk kesejahteraan masyarakat. Hebat! Stop! Anak sapi ini mau dibawa kemana, Kak? Kasihan, masih kecil. Bukannya bersedih, tapi kamu malah terlihat semangat sih, Sob. Sebenarnya ada apa? Otan paham sekarang. Pantas saja anak sapi ini tergesa-gesa, teman. Ternyata ia mau bertemu dengan induknya. Saat ini usia anak sapi baru berumur 7 hari. Keduanya harus terpisah setelah kelahirannya. Walau mereka sudah berpisah 7 hari, tapi hebatnya mereka masih bisa mengenali satu sama lain loh. Lihat saja tuh,
Walau induknya sempat kebingungan, tapi pada akhirnya ia langsung mendekati anaknya. Otan kok ikut terharu ya. Ikatan batin antara induk dengan anak memang tergolong sangat kuat, teman. Tapi tak menutup kemungkinan ada juga induk sapi yang akan menolak anaknya karena merasa asing. Tapi syukurlah kalian bisa mengenali satu sama lain. Kasih ibu memang sepanjang masa. Teman, sekarang kita ikut mesin waktu untuk melihat perjalanan anak sapi di sini yuk. Semua bermula dari anak sapi yang berada di kandungan, teman. Semasa hidupnya, induk sapi melahirkan kurang lebih 7 hingga 8 kali. Saat mengandung, kesehatan sapi dan kandungannya harus selalu dikontrol. Salah satu instrumen untuk mengontrolnya dengan menggunakan alat USG. Dengan ini, kita dapat melihat perkembangan embrio di dalam rahim. Bahkan saat kandungan sudah memasuki usia yang cukup tua, kita bisa melihat gerakan janin secara langsung. Biasanya lama kelahiran pada sapi Friesian Holstein selama 290 hari atau kurang lebih 10 bulan. Walau saat baru lahir dipisahkan dari induknya, tapi kebutuhan nutrisi anak sapi tetap harus diperhatikan. Salah satu nutrisi yang penting bagi anak sapi yang baru lahir adalah kolostrum. Ayo, ada yang tahu kolostrum itu apa? Kolostrum adalah susu pertama yang keluar setelah induk sapi melahirkan. Disitulah terkandung gizi yang lebih tinggi dan dapat meningkatkan daya tahan tubuh anaknya. Untuk memberikan kolostrum kepada anak sapi, kita bisa melakukan beberapa cara, teman. Pertama, menggunakan dot khusus yang sudah disterilkan. Kedua, menggunakan ember, tapi tetap dengan bantuan tangan kita. Sejak baru lahir, pedet memang sudah diajari untuk bisa minum susu secara langsung dari pengganti puting susu induknya. Sehat terus ya kalian! Wah, banyak banget sapi-sapinya. BTW, kalian mau kemana sih, Sob? Jangan-jangan pada mau hangout ya? Otan ikut dong! Teman, sapi-sapi muda ini hangoutnya bukan ke kafe atau restoran. Cukup main di luar sudah dapat membuat mereka senang. Teman, sistem umbar pedet seperti ini disebut juga dengan grazing. Saat di luar, sobat otan ini akan mendapatkan panas sinar matahari yang bermanfaat bagi sapi karena kaya akan nutrisi dan membunuh berbagai penyakit. Umbaran seperti ini juga dapat melatih kekuatan otot sapi sekaligus merilekskan otot yang kaku selama di kandang. Waktu grazing, rumput yang diberikan sengaja dikeringkan terlebih dahulu. Tujuannya agar kandungan air pada rumput sudah tidak terlalu banyak. Karena dikhawatirkan anak-anak sapi ini akan kembung dan membahayakan nyawanya. Semangat ya, Sob! Loh, sapi-sapi jantan ini mau diapakan, Paman? Jangan-jangan mau dimusnahkan? Tidak! Teman, dalam dunia sapi perah, sapi jantan tidak memiliki peranan yang begitu penting. Lalu, anak sapi jantan ini bagaimana nasibnya? Tenang teman, sapi-sapi jantan ini tetap akan dipelihara kok. Biasanya sapi jantan akan dibeli oleh warga, kemudian dipelihara. Jika sudah besar, nantinya sapi jantan akan menjadi sapi konsumsi atau sapi kurban. Wah, ternyata yang betina dimanja-manja. Kayaknya itu deh, ada tulisannya. Bengkel. Coba Otan lebih mendekat lagi. Walah, kok tulisannya bengkel sapi ya? Tapi kok sepi ya? Coba deh Otan intip ke dalam. Itu Otan gak salah lihat kan?
Alah Mas Otan, gak usah lebay alias berlebihan deh. Sampean baca gak tadi di depan? Ada tulisan bengkel sapi. Iya Sob, Otan lihat. Nah bagus kalau tadi lihat. Sini saya kasih tahu ya. Di sini adalah tempat untuk merawat sapi-sapi yang rusak atau sakit. Kayak yang Mas Otan lihat kurus-kurus tadi. Paman-paman itu gak jahat. Mereka justru yang merawat kami. Seperti saya nih. Dulu saya juga sakit dan kurus banget loh Mas Otan. Nih lihat, aku waktu masih kurus dan sakit. Dan juga ketika aku mulai sehat dan gemuk seperti sekarang. Oh ya? Mana-mana coba lihat. Nih, lihat kan? Oh iya, benar-benar. Keren kamu Sob. Sekarang kamu udah makin kermaks, alias keren maksimal. Di bengkel sapi ini, ternak yang sakit diobati dan juga diberikan makanan berupa konsentrat yang sangat berhasiat. Oh tentu, jangan lupa makanan berupa rumput hijau seperti ini. Sapi kan memang hewan herbivora, alias pemakan tanaman. Rumput kaya akan serat. Serat-serat ini sangat bagus untuk pencerna dan pertumbuhan tubuhnya. Teman-teman di rumah mungkin masih ingat, beberapa waktu lalu sempat terjadi wabah yang berdampak pada hewan-hewan ternak. Wabah ini dinamakan PMK, alias penyakit mulut dan kuku. Hewan yang terkena penyakit ini akan mengalami luka dan radang di bagian mulut dan juga sekitar kuku kaki mereka. Akibatnya, mereka jadi lemas dan tak bisa makan. Duh, kalau begini siapa yang tak sedih? Semoga nggak ada lagi ya wabah yang bisa membahayakan Sobat Otan. Apalagi sekarang menjelang kurban. Sehat-sehat semua ya kalian Sob. Amin.